Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi bersamaku Farah Sumarno. Sudah lama banget aku gak buat video nih, karena kalau kalian ngikutin Instagram aku baru banget melahirkan. Aku di video kali ini pengen sharing aja pengalaman aku melahirkan sesar atau operasi sesar melalui BPJS atau perantaranya BPJS gitu ya. Karena kan banyak banget nih yang bilang kalau misalkan melahirkan sesar tuh mahal banget gitu ya. Iya, bener banget. Jadi di video ini aku mau menjelaskan ceritaku aja. Aku tidak formal banget. Aku hanya cerita-cerita aja sesuai pengalaman aku. Mumpung bayiku lagi tidur, jadi aku bisa buat video. Ya, buat kalian yang pendatang baru di YouTube aku atau subscriber baru di YouTube aku, jangan lupa di subscribe dulu dan di share, like dan komen ya. Video apa lagi yang memang kalian butuhkan gitu ya. Karena memang sebelumnya aku sudah buat video tentang lowongan kerja, kemudian tentang sholawat gitu ya. Lanjut, jadi aku awalnya memang sudah banget olahraga. Yang kalian tahu, selalu share kegiatan aku selama aku hamil di Instagram. Dari mulai aku yoga, dari mulai aku kemudian aku berenang, aku berusaha banget untuk lahiran normal gitu ya. Memang sebelum aku melahirkan, aku tuh sudah sering berdiskusi sama suamiku. Kalau aku pengen lahiran normal, aku pokoknya pengen lahiran normal gitu ya. Tapi untungnya, Masya Allah, aku punya suami yang memang dia nggak menuntut aku untuk kamu harus lahiran normal ya. Saya nggak mau tahu gitu, nggak. Jadi suamiku tuh pengennya yang penting ibu dan anaknya selamat, sehat gitu ya, mau itu normal ataupun sesar. Karena memang kita sudah punya BPJS gitu ya. Gimana sih aku bisa mendapatkan fasilitas BPJS yang begitu baik, lumayan baik lah ya. Dokternya juga bagus, baik banget, sopan banget, pelayanan pun enak gitu ya. Walaupun memang ada sedikit-sedikit yang memang merasa aku keganggu gitu ya dengan pelayanannya, tapi overall aku masih melihat sisi positifnya dari bagian susternya, bagian pelayanannya, bagian dokternya gitu. Sebenarnya tuh di minggu ke-38 aku tuh mau kontrol biasa dengan dokter kandungan. Tapi entah kenapa pas dicek bayinya tuh nggak bisa gerak karena saking kebesaran gitu ya. Di perut aku ini 3,8 bayinya besarnya gitu. Sedangkan mungkin pinggul aku ya kecil mungkin ya, aku nggak ngerti itu. Pihak dokter yang menjelaskan, dan aku sudah ngerasa sakit dari mulai hamil 34 ke minggu 34 gitu ya. Ke 34 minggu itu sudah ngerasa sakit di bagian bawah, payudara. Nah, ternyata itu kakinya bayi aku, sedangkan palanya sudah di bawah gitu. Seharusnya kalau posisi seperti itu kan memang bisa lahiran normal. Cuman memang aku belum ngerasain kontraksi, aku belum ngerasain apa-apa, tapi aku sudah ngerasain sakit banget di bagian ulu hati karena anaknya itu sudah nggak bisa gerak saking sempitnya di perut aku lah gitu. Kemudian pas aku kontrol sama pihak dokter, ditanya mau normal atau sesar gitu ya. Tapi kita maunya normal gitu kan. Dikasih tau lah, kalau misalkan normal begini, kalau misalkan sesar begini gitu ya. Dijelasin lah sama pihak dokternya, sangat baik, sangat ramah. Namanya Dokter Noviadi gitu ya. Aku lahiran di RS Kartika Mas Jakarta. Jadi kok aku bisa sih BPJS langsung ke rumah sakit gitu ya. Nah, nanti aku akan jelasin lagi di video yang kedua. Mungkin kalau misalkan kita pakai uang pribadi, itu bisa jadi 40 juta atau 20 juta, aku nggak tahu ya. Karena kan lahiran sesar gitu kan, operasi, terus juga kamarnya berapa gitu ya. Karena alhamdulillah aku pakai BPJS kelas 1, aku mendapatkan fasilitas yang sangat baik, alhamdulillah. Dan ketika anakku sudah lahir, sudah ada suara
bayinya gitu. Itu suamiku langsung banget buat BPJS anak. Jadi ketika anakku di rumah sakit selama di 3 hari di observasi di ruangan bayi, itu benar-benar gratis. Jadi sudah masuk BPJS anak gitu. Jadi buat kalian yang memang mau lahiran secara sesar dan melalui BPJS, jadi suami kalian juga harus aktif untuk menanyakan ke susternya apakah bisa untuk membuat BPJS anak nih setelah lahiran gitu. Dan alhamdulillah aku itu dimudahkan banget membuat BPJS anak setelah lahiran. Nah, kalau aku setelah lahiran itu memang aku nggak megang bayinya karena kan masih di ruangan bayi ya gitu ya. Kenapa bisa lahiran sesar sedangkan aku tuh aktif banget lah olahraga, jalan pagi buat berusaha lahiran normal gitu kan. Tapi kan semua tergantung yang maha kuasa ya. Maksudnya kita hanya menjalankan aja, mau lahiran normal, sesar sama aja sakit-sakit juga, sama aja perjuangan seorang ibu. Semoga video ini bermanfaat. Bye.